Yang pasti bahwa ini memang sudah direncanakan oleh Pak SBY sebagai kunjungan balasan atas kunjungannya Pak Surya Paloh pada waktu menjenguk di Amerika Serikat. Verifikasi parpol itu akan dibuka pendaftarannya tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Dan kami memang sedang bekerja keras mempersiapkan seluruh prasyarat yang ditentukan oleh KPU. Tetapi bahwa Pak Surya Paloh kan juga ketua umum partai Nasdem, Pak SBY ketua Majelis Tinggi Partai di Partai Demokrat. Tetapi kalau bicara tentang koalisi, kita tentu saja masih terlalu awal. Menariknya adalah kalau saya sih mengencourage setiap partai politik gitu ya, baik itu koalisi ataupun tidak, itu untuk mendorong atau mengumumkan namanya awal-awal. Itu kan menurut saya sih merendahkan marwah partai politik. Kenapa tidak ada satupun partai di luar PDI Perjuangan yang memiliki kecukupan tiket untuk pengusungan capres? Maka kemudian harus berkoalisi. Nasdem dengan Demokrat itu masih kurang, butuh satu partai lagi. Politik itu selalu membutuhkan simbol. Bagaimana antara kandidat dengan partai, sesama partai, ini dibutuhkan ta'aruf. Jadi sejauh ini Bung Aiman levelnya masih ta'aruf satu dan lain. Dan nanti Pak Surya Paloh yang akan menentukan dari semua usulan wilayah itu menjadi 3 nama. Dan Pak Surya yang menentukannya, dan dari 3 nama nanti menjadi 1 nama, itu pun hak mutlaknya Pak Surya Paloh. SBY temui Surya Paloh di Nasdem Tower kemarin. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Nasdem Tower kemarin malam, Ahad 5 Juni 2022. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut mendampingi SBY dalam pertemuan tersebut. Dalam keterangan pers yang diterima Tempo, kedatangan SBY itu disebut sebagai kunjungan balasan setelah Surya Paloh mengunjungi SBY ketika dirawat di klinik Mayo di Amerika Serikat. Herzaki mengatakan silaturahmi dan kunjungan balasan ini merupakan adab politik yang baik dari SBY dan AHY yang bisa dijadikan teladan. Dia mengajak semua pihak mendoakan SBY, AHY, dan Surya Paloh agar selalu dalam keadaan sehat. Saat kunjungan Surya Paloh ditemani Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Prananda Surya Paloh dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem. Pertemuan tersebut diketahui mulai sejak pukul 19.00 WIB dan selesai sekitar pukul 22.00 WIB. Meskipun demikian tak dijelaskan pembicaraan yang terjadi antara SBY dengan Surya Paloh. Sebagaimana diketahui, ketua partai politik masih harus berkoalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 jika ingin mengajukan calon. Pasalnya, baik Demokrat maupun Nasdem tak memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden sebesar 25% suara sah nasional atau 20% kursi di DPR untuk mengajukan pasangan calon pada Pilpres 2024. PDIP gertak SBY jika berani fitnah Presiden Jokowi terkait agenda setting di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan pihaknya bakal marah dan siap hit to hit dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika berani memfitnah Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Hasto untuk merespons pernyataan terbuka SBY yang akan turun gunung guna mencegah kecurangan pemilu 2024. Hasto pun menyindir pernyataan turun gunung ini dengan menyebut bahwa SBY tak pernah lagi naik gunung. Meski demikian, dia mengatakan PDIP sebagai partai penguasa tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung. Namun Hasto menambahkan menjadi beda soal bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi. Hasto mengatakan PDIP siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi. Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di pemilu 2024 lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti diketahui, niatan SBY turun gunung itu antara dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Hal tersebut disampaikan SBY saat berpidato di acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat Kamis 15 September 2022 lalu. Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasto juga menjawab kekhawatiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengaku harus turun gunung karena mencium tanda-tanda pemilu 2024 akan tidak adil dan tidak jujur. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan justru hal semacam itu justru pernah terjadi pada era kepemimpinan SBY.
Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Dia mengatakan bahwa pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif. Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004. Saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah pemilu 2004 digelar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa masyarakat pada saat ini merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 15 September 2022. Awalnya AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Kemudian AHY mengatakan rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden RI pada 2004 hingga 2014. Menurut AHY, rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi presiden. Sindir AHY tinggal gunting pita, Jokowi dibela pengamat kalau mangkrak kerugian negara besar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru ini menyindir Presiden Joko Widodo. Menurutnya Presiden Jokowi tinggal gunting pita proyek infrastruktur peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaringan Suara.com sindiran AHY itu rupanya ditepis oleh pengamat ekonomi Devian Kori. Menurutnya pemerintahan Jokowi berhasil membangun infrastruktur yang membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Ia menilai bahwa pemerintahan SBY memiliki kesempatan untuk menyelesaikan banyak infrastruktur. Namun nyatanya banyak yang tidak selesai sehingga akhirnya Jokowi yang mengambil alih dan menguatkannya. Contoh pencapaian Jokowi bisa dilihat dari sisi konektivitas. Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur yang mumpuni sehingga membuat ruang gerak masyarakat semakin leluasa untuk melakukan mobilitas dengan biaya yang murah. Tak hanya itu, Devian melanjutkan pencapaian Jokowi yang paling fenomenal adalah pembangunan bendungan. Ia mengatakan bahwa gencarnya Jokowi membangun bendungan sangat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun banyak jembatan juga dinilai sebagai keputusan sangat tepat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, Devian tidak setuju dengan anggapan AHY. Ia menilai banyak pencapaian Presiden Jokowi, khususnya di sektor transportasi darat dalam kurun waktu tersebut. Pencapaian luar biasa Presiden Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol yang sangat membantu memudahkan mobilitas. Sementara itu, politisi Nasdem Irma Suryani Caniago juga ikut membela Jokowi. Menurutnya Presiden RI ke-7 itu tak hanya membangun infrastruktur baru, namun juga melanjutkan proyek-proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Data menyebutkan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015, yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai September 2022 sejauh 1.540,1 km. Sedangkan 750 km akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dengan kata lain, hanya 222 km jalan tol yang dimulai di era pemerintahan sebelumnya yang diselesaikan atau diresmikan di era Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014, terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 tercatat ada 12 bendungan dan 22 bandar udara, di mana pembangunannya selesai sampai September 2022. Kemudian 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023. 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022. 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024. Dengan target selesai 2025. Banyak pihak yang menyayangkan perbandingan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sepanjang 1.597.529 mili air bersih